Saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah ditanya oleh seseorang yang tentu saja bukan Katolik? Ia mau menjadi Katolik, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Saudaraku yang terkasih, di dalam TikTok saya, itu ada banyak orang yang ingin menjadi Katolik. Ada di antara mereka ya, yang tahu bagaimana caranya, ya, bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya. Tetapi juga ada banyak yang belum tahu bagaimana caranya masuk Katolik. Nah, pada kesempatan ini, marilah kita melihat ya pernyataan mereka yang ingin mau menjadi Katolik itu, dan nanti saya menawarkan itu ya bagaimana caranya itu ya untuk menjadi seorang Katolik. Marilah kita ikuti. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melihat pernyataan atau keinginan ya beberapa orang yang mau menjadi seorang Katolik, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dasar hukum gereja ya berkaitan dengan baptisan dewasa, gitu ya. Nah, di dalam kitab hukum kanonik atau hukum gereja, kanon 865 paragraf pertama ditegaskan di sana kurang lebih begini ya. Orang dewasa yang dapat dibaptis adalah mereka yang telah menyatakan kehendaknya mau dibaptis Katolik. Lalu dia juga bersedia mendapat pengajaran yang cukup berkaitan dengan kebenaran-kebenaran iman Katolik dan kewajiban-kewajiban Kristiani. Nah, kebenaran-kebenaran iman yang dimaksud berarti yang bersumber dari tiga sumber iman Katolik, yaitu dari tradisi suci, dari kitab suci, dan dari ajaran resmi gereja atau magisterium gereja. Lalu yang berikutnya adalah dia juga perlu ya membuktikan, dia perlu menghidupi ya hidup Kristiani ya. Maka saudara-saudara yang terkasih ya harus ada masa katekumenat selama 1 tahun. Mengapa? Karena orang yang mau menjadi Katolik tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi pengetahuan itu juga dia hidupi, dia praktekkan di dalam kehidupan nyatanya. Maka nanti mereka yang katekumenat itu atau orang-orang yang mau dibaptis Katolik atau calon ya orang Katolik itu perlu juga ya aktif di gereja Katolik, ikut perayaan Ekaristi ya, kendati belum boleh menerima komuni kudus, tetapi mereka ikut supaya mereka tahu oh seperti ini perayaan Ekaristi di dalam gereja Katolik. Lalu juga ikut kegiatan lingkungan, kegiatan paroki, kegiatan keuskupan di mana mereka tinggal. Itu yang pertama, jadi dasar hukum gereja tentang mereka yang mau menjadi seorang Katolik, orang dewasa. Lalu yang kedua, nah ini yang saya ulang-ulang. Saudara-saudara yang terkasih, tentu saja kita bersyukur bahwa Anda mau menjadi seorang Katolik. Ya. Tetapi saudaraku yang terkasih, jangan pernah menjelekkan agama yang Anda tinggalkan. Jangan pernah. Mengapa saudara-saudara yang terkasih? Yang kita ikuti di dalam gereja Katolik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu sendiri ajaran Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah ajaran cinta kasih. Kita perlu ya membangun relasi persaudaraan kepada sebanyak mungkin orang. Kita juga mengasihi bukan hanya sesama kita ya yang seiman dengan kita, tetapi bahkan orang yang tidak seiman dengan kita. Bahkan kita juga harus mampu berjuang ya untuk mengasihi hingga musuh-musuh kita. Dan kalau kita ya bersalah kepada orang lain, maka perlu juga kita ya minta maaf ya dengan rendah hati. Dan kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita juga memaafkan tanpa batas. Jadi saudara-saudara yang terkasih ya, dalam gereja Katolik kita berjuang ya mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita apa yang menjadi ajaran Yesus Kristus. Maka jangan pernah menjelekkan agama orang lain ya. Tetapi juga sekaligus tetap membangun fondasi iman ya
bukan hanya fondasi iman, tetapi juga iman itu berakar, ya, kuat, lalu nanti punya buahnya. Kalau kita memiliki iman yang kuat, punya akar iman yang kuat, maka mestinya memiliki buah yang baik, ya, yang benar, yang bijaksana. Maka ya di dalam gereja Katolik ya harus membangun, mempromosikan persaudaraan, itu ya. Kita semua saudara-saudari, ya. Siamo tutti fratelli e sorelle, itu dalam bahasa Italia ya. Kita semua saudara-saudari. Dan tidak hanya itu, juga kita perlu ya punya bela rasa, punya belas kasih kepada orang, ya. Jadi jangan sampai itu ya kita justru tidak peduli kepada orang lain. Jadi itu yang kita perjuangkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita lihat ya pernyataan dari beberapa orang yang mau menjadi Katolik. Saya ambil kacamata saya dulu. Yang pertama ya berasal dari saudara kita Kiau Ari. Romo, gimana caranya masuk agama Katolik? Dan apakah ada administrasi untuk masuk ke agama Katolik? Saya agama Kristen Protestan, Romo, dan saya sudah meneguhkan hati untuk masuk Katolik. Terima kasih, Romo. Lalu yang kedua dari saudari kita Zelzel 98. Apakah dari Islam masuk Katolik sulit, Romo? Tolong penjelasannya, terima kasih. Lalu dari saudari kita Lisa. Saya Islam, login Katolik. Ya, meski baru 2 kali masuk gereja, tapi puji Tuhan saya belajar sungguh-sungguh. Terlebih saudara-saudara di sana juga menyambut dengan baik. Lalu yang terakhir, yang keempat, dari saudara kita Yeremia. Saya juga lagi katekumen dari Kristen Karismatik. Sudah jalan 3 bulan. Ada 16 orang. 12 Muslim, 1 Hindu, 1 Buddha, Kristen Protestan 2 orang. Doakan ya, semoga saya dan teman-teman katekumen ya lulus dan bisa dibaptis. Ya. Itu ya pernyataan mereka. Berarti saudara-saudari kita tadi yang 4 orang ini, masih banyak yang lain yang juga menyampaikan ya kehendak mereka untuk masuk Katolik di dalam akun TikTok saya ya sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 865 paragraf pertama tadi. Jadi memang mereka mesti menyatakan kehendak mereka bahwa mereka mau menjadi seorang Katolik. Mengapa, saudara-saudari terkasih? Karena juga ada di dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon ya 748 paragraf kedua. Kurang lebih isinya ya di dalam kanon itu dinyatakan begini. Tidak ada seorang pun ya yang memaksakan ya orang lain ya memeluk iman Katolik jika bertentangan dengan hati nurani mereka. Jadi kita orang Katolik ya tidak boleh ya melakukan yang namanya kristenisasi atau katolikisasi. Jadi orang yang mau masuk Katolik harus dengan sukarela, mereka mau ya dibaptis, mereka mau menjadi seorang Katolik, dan mereka menyatakan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena dari 4 orang itu tadi, itu ada yang bertanya, Romo, bagaimana prosesnya menjadi seorang Katolik? Nah, prosesnya tentu saja pertama-tama datang ke Romo Paroki, di mana Anda tinggal. Ya, cari paroki di mana Anda tinggal, yang berdekatan dengan tempat tinggal Anda. Lalu ungkapkan niat Anda bahwa Anda mau menjadi seorang Katolik. Kalau tidak ketemu Romo ketika Anda ke paroki, maka cari sekretaris paroki ya di sekretariat paroki. Cari. Lalu nanti tanya bagaimana proses dan kapan juga diadakan ya pelajaran-pelajaran bagi mereka yang mau menjadi Katolik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, nanti silakan ikuti apa yang disarankan oleh Romo Paroki atau para pastor yang berkarya di paroki, atau kalau tidak ketemu Romo, berarti sekretaris paroki, ya, tanya apa yang disarankan oleh beliau itu. Memang begini ya, masa katekumenat itu, ya, masa belajar sebagai orang Katolik itu, umumnya selama 1 tahun. Ya,
nanti Anda diberikan pengajaran yang baik, itu yang memadai ya, berkaitan dengan iman Katolik dan juga kewajiban-kewajiban orang Kristiani, orang Katolik. Lalu nanti juga Anda diminta untuk terlibat aktif di dalam gereja Katolik, dalam paroki, di lingkungan di mana Anda tinggal. Jadi supaya sungguh-sungguh nanti sebelum Anda ya menerima baptis itu, maka Anda sudah terbiasa hidup sebagai orang Katolik. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya saudara-saudari yang terkasih. Nah memang begini ya, bagi saudara-saudari kita ya orang Protestan yang sudah dibaptis dalam gereja Protestan yang mau masuk Katolik, maka memang harus dipilah-pilah. Kalau di dalam agama Protestan itu ya, baptisan yang sudah mereka terima itu diakui sah oleh gereja Katolik, maka nanti setelah lewat 1 tahun masa katekumenat, mereka hanya diterima resmi di dalam gereja Katolik, tidak dibaptis ulang. Nah, tentu saja ada pertanyaan, baptisan yang sah yang diakui oleh gereja Katolik itu seperti apa, Romo? Nah, baptisan yang sah yang diakui oleh gereja Katolik adalah baptisan yang materia dan formanya, ya, forma baptisannya sama dengan materia dan forma baptisan gereja Katolik. Nah, materianya itu adalah air murni, ya. Nah, cara membaptisnya tentu saja satu persatu, tidak boleh bersama-sama. Itu ya, kan kadang-kadang itu kan saya pernah dengar dikumpulkan lalu dibaptis begini. Saya membaptis kalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu tidak boleh. Itu harus satu persatu ya dibaptis. Bisa ya dengan baptisan ditenggelamkan atau juga dituangkan air di kepalanya. Tapi harus satu persatu. Nah, itu materi dan cara membaptis. Lalu forma atau kata-kata yang dipakai, yang diucapkan ketika membaptis seseorang itu harus bersifat trinitaris. Misalnya ya seperti begini ya. Nama orang yang dibaptis itu, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi dituangkan air di kepalanya itu ya. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu diakui sah oleh gereja Katolik. Maka umumnya di Indonesia, ya, gereja-gereja yang bergabung di bawah PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, baptisan mereka itu diakui sah. Memang ada beberapa yang sampai sekarang belum diakui sah oleh gereja Katolik. Tentu ada beberapa pertimbangan yang objektif yang juga diperhatikan oleh gereja Katolik. Nah, baptisan yang tidak sah itu, baptisan yang formanya itu ya tidak trinitaris. Misalnya ya saya pernah melihat itu ya, misalnya formanya seperti begini. Saya membaptis engkau ya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Rohul Kudus. Nah, ini kan tendensinya adalah unitarian, itu ya. Jadi bukan trinitaris tapi unitarian. Bahkan forma seperti ini jatuh pada modalisme. Modalisme itu sudah dikutuk sebagai heretik atau bid'ah di dalam sejarah gereja, itu ya. Mengapa? Modalisme itu berarti Yesus Kristus berubah bentuk menjadi Bapa, lalu berubah bentuk menjadi Anak, lalu berubah bentuk menjadi Roh Kudus. Nah, modalisme semacam ini tidak sesuai dengan teologi gereja Katolik. Nah, sementara ya saudara-saudari kita yang dari Islam, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu yang sungguh-sungguh ya belum pernah menerima baptisan gitu ya, maka mereka memang nanti setelah selesai 1 tahun masa katekumenat itu mereka dibaptis ya di dalam gereja Katolik. Dan nanti ya sebelum Anda dibaptis itu tentu saja ya, ada 2 opsi. Anda boleh memilih siapa wali baptis Anda. Boleh memilih. Tetapi wali baptis itu harus orang Katolik. Mengapa? Karena nanti dia bertugas untuk mendampingi Anda di dalam perjalanan iman Anda sebagai orang Katolik. Itu ya. Tetapi kalau seandainya Anda ya kesulitan untuk memilih siapa yang bisa ya menjadi wali baptis Anda, maka juga bisa meminta bantuan dari romo paroki untuk memilih ya wali baptis itu. Tapi umumnya ya
dipilih sendiri oleh mereka yang akan menjadi Katolik atau mereka yang katekumen itu ya. Nah, nanti juga orang yang dipercaya sebagai wali baptis ini harus juga melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, yaitu menjadi teladan iman bagi mereka yang baru saja menerima baptisan dalam gereja Katolik dan juga mendampingi mereka di dalam pertumbuhan iman mereka sebagai orang Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi bagus kita bersyukur bahwa Anda mau menjadi seorang Katolik dan Anda juga sungguh-sungguh bertekun di dalam pengajaran untuk mengetahui ajaran iman dan kewajiban Anda sebagai orang Katolik. Tetapi sekali lagi, jangan pernah menjelekkan agama yang Anda tinggalkan. Jangan Jangan pernah, saudara-saudara yang terkasih. Tidak boleh. Mengapa? Karena itu nanti bertentangan dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mencintai siapapun dan membangun persaudaraan kepada siapapun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kan tadi masa katekumenat atau masa belajar menjadi seorang Katolik itu cukup lama, yaitu 1 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau di sela-sela belajar Katolik itu lalu seseorang sakit keras, ia diambang kematian, bagaimana? Apa yang terjadi? Dan apakah nanti dimakamkan secara Katolik atau bagaimana? Nah, saudara-saudara yang terkasih, jangan khawatir. Mengapa? Karena di dalam kitab hukum kanonik itu sudah ditegaskan di sana bahwa mereka yang sudah katekumen mereka sudah menjadi calon Katolik, maka mereka juga diperlakukan sebagai orang Katolik Kalau mereka di sela-sela menjadi seorang Katolik itu atau dalam masa katekumenat mereka meninggal dunia, maka juga memperoleh pelayanan pemakaman dari gereja, disamakan dengan seorang Katolik. Tetapi saudaraku yang terkasih, kalau mereka dalam bahaya mati itu karena sakit keras, maka mereka juga bisa langsung dibaptis oleh siapapun. Yang penting materia dan formanya itu sama dengan yang diakui oleh gereja Katolik. Jadi maka orang Katolik juga perlu belajar bagaimana cara membaptis yang baik. Karena nanti bisa saja Anda itu berhadapan dengan orang yang dalam sakrat maut lalu dia harusnya dibaptis darurat. Maka Anda juga bisa membaptis itu. Tentu saja nanti Anda secepat mungkin melaporkan ke paroki supaya dicatat baptisan darurat yang sudah terlaksana itu. Selamat kepada saudara-saudari kita yang mau bergabung mau menjadi anggota gereja. Saudaraku yang terkasih, salah satu rahmat yang kita terima kalau kita menjadi seorang Katolik dibaptis dalam gereja Katolik adalah kita menjadi putra putri Allah. Kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dan kita diserupakan dengan Kristus. Kita diinkorporasikan dengan Kristus, disaturagakan dengan Kristus. Dan tidak hanya itu, kita juga digabungkan dengan gereja yang notabene adalah tubuh Kristus sendiri. Jadi gereja itu anggota tubuh Kristus, kepala kita adalah Kristus. Itu ada di dalam kitab hukum kanonik, kanon 849. Tuhan memberkati Anda. Amin.